Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Untuk memulai pertemuan kita, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca basmalah dan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والتعليم والعبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والخير آمين يا رب العالمين. Di pertemuan minggu lalu kita membahas tentang khiwar, di mana ada Ustadz, Pak Guru ya, bersama Amr dan juga Hamdan yang sedang melakukan dialog atau khiwar ya, di mana Amr dan Hamdan ini merupakan pelajar tingkat pertama. Tingkat pertama berarti maksudnya kelas 7 kalau di SMP ya. Di sini sudah ada terjemahannya, maka kita akan lanjutkan kepada teks yang berikutnya. Tapi sekali lagi Bapak ingatkan, tolong dicatat. Tolong dicatat, bukan hanya ditonton, bukan hanya dipahami, tetapi juga dicatat. Tujuannya supaya kalian bisa memahami, dan alhamdulillah sekolah kalian MTS Darussalam itu sudah melakukan pertemuan tatap muka. Jadi kemungkinannya Bapak bisa bertatap muka dengan kalian itu sangat besar. Dan nanti ketika nanti tatap muka, ya Bapak coba akan lihat catatan-catatan kalian tentang pembahasan yang ada di video-video yang sudah diajarkan. Kemudian juga pesan Bapak ini ya, nanti nulisnya nggak harus mesti dicatat kata demi kata. Kalian bisa menuliskannya di LKS dengan menerjemahkannya ditulis di bawah atau di atasnya. Jadi tolong sekali lagi tetap dicatat dan jangan sampai ada yang nilai-nilai kurang ya. Karena ketika nilai-nilai kurang itu maka akan berpengaruh kepada nilai kalian nanti di raport. Karena penilaian pengetahuan itu juga akan mempengaruhi penilaian secara keseluruhan, baik penilaian pengetahuan, keterampilan ataupun sikap. Ya. Jadi nanti kalau pas PTM, Bapak coba akan lihat catatan-catatannya. Kita lanjutkan. Pada teks berikutnya, Ustaz ya tilmiz, ana mudarrisun ilmil hadis wa usulil fiqh. Ini fiqh ya, bukan fakhi, fiqhi. Hal alimtum ilmal hadisi wa usulil fiqh? Amar, na'am alimtu ilmil hadisi wa usulil fiqh. Hamdan, la alimtum ilmil hadis wa usulil fiqh. Kita terjemahkan Ustadz ya. Nah, di sini ada kata ya. Ya ini kalau dalam bahasa Arab dinamakan namanya harfun nida, panggilan. Ya artinya itu wahai atau hey gitu ya. Tilmidun, pelajar atau murid-murid ya. Pelajar, peserta didik kalau sekarang, siswa, kalau siswi ya tilmizatun, itu seperti itu. Ana, saya, mudarrisun, guru atau pengajar. Karena istilah-istilah sekarang itu banyak yang berubah. Dulu pelajar, siswa atau siswi, sekarang namanya peserta didik. Dulu guru, maka sekarang namanya pengajar. Kalau dulu tata usaha berarti sekarang staf kependidikan gitu ya. Mudarrisun, guru, ilmi,
Ilmi itu ilmu, diambil dari kata alama. Alama itu artinya pengetahuan. Nah, ilmu itu berarti bukan sekedar ilmu, tetapi juga bisa dikategorikan pengetahuan. Al-hadisi, hadis. Nah, kalau hadis ini saya terjemahkan sengaja hadis. Tapi sebetulnya yang namanya hadis itu nanti kalau dalam pelajaran kalian kan ada pelajaran Al-Quran hadis. Al-Quran itu yang bersumber dari Allah melalui perantaraan malaikat Jibril diturunkan kepada Nabi Muhammad, sedangkan hadis itu membahas tentang perkataannya Nabi Muhammad, perbuatannya Nabi Muhammad, ataupun ketetapannya Nabi Muhammad yang disebut dengan sunnah. Ilmu hadis ini itu sangat luas. Kenapa Bapak katakan sangat luas? Karena nanti akan membahas sanad. Sanad itu bagaimana sandarannya. Kan Nabi Muhammad beliau ada itu 1400 tahun yang lalu. Sedangkan ketika beliau wafat, banyak hadis-hadis, baik itu ucapan beliau, ataupun perbuatan beliau, ataupun ketetapan beliau, yang mungkin sudah mulai putus rantainya atau bahkan dilupakan, sehingga para ulama menyatakan perlu untuk membukukan perkataan ataupun perbuatan ataupun dari ketetapan yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadis pun bukan hanya berasal dari Rasulullah ya, ada juga nanti namanya hadis qudsi, di mana Rasulullah yang menyampaikan tetapi bukan bagian dari Al-Quran. Karena apa? Itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bahasanya sangat dalam ya, ilmu hadis itu. Nah, di sini kalau yang dimaksud di sini mungkin ya, kalau dalam bahasan ini ilmu hadis di sini maksudnya Al-Quran hadis ya, biar gampang. Kemudian dan usuli. Usul ini berarti asal. Al-fikhi ya, itu fikih. Fikih itu kalau secara bahasanya artinya tahu, faham, itu fikih. Orang yang fakih berarti orang yang faham, orang yang tahu. Ya. Jadi faham, ngerti, itu juga dalam bahasa Arabnya diartikan fikih. Nah, kalau usul fikih, ini makanya kalau saya mungkin kalau di pelajar MTS ya, atau di tingkat pertama SMP, ini mungkin bukan usulul fiqh, tapi ilmu fikihnya. Kalau ini mungkin ilmu Al-Quran hadis, ini usulul fikih. Ini jadi usul fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang dasar-dasar bagaimana suatu hukum itu dibuat. Hukum di sini maksudnya hukum Islam ya. Karena apa? Sumber dari hukum yang ada di agama Islam itu bersumber dari Al-Quran. Al-Quran itu masih sifatnya global. Ya kan? Contoh di bahasan masalah wudhu di Al-Quran itu, kalau kalian pengen sholat, maka basuhlah, famsahu, diminta dibasuh wajah, tangan sampai lengan gitu ya. Kemudian mengusap kepala dan kaki. Nah, sedangkan tata caranya itu dijelaskan di hadis. Itu kan seperti itu. Berarti sandaran dalam mengambil hukum di agama Islam itu adalah Al-Quran dan juga hadis. Nah, ketika Al-Quran dan hadis masih sifatnya global, diterjemahkan lagi oleh ulama. Nah, usulnya yaitu Al-Quran dan hadis. Lalu muncullah hukum-hukum fikih yang ada, dan itu pun banyak ya, nggak hanya 1-2, tapi banyak, karena ulama mujtahid aja yang terkenal itu ada 4, ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan juga Imam Hambali. Itu pun tidak, keempatnya ada perbedaan, seperti misalnya
ada yang kunut atau tidak kunut, ya, itu bukan sesuatu yang dipermasalahkan, masing-masing punya dasarnya. Tapi Bapak di sini mungkin menjelaskannya adalah ilmu fikih di sini, ya. Hal apakah, ini namanya istifham, alimtum. Nah, alim tahu. Di sini makanya ilmu dan alim ini sebenarnya satu kata. Ilmu dan alim itu sama-sama satu kata. Tum, kalian. Nah, ini domirnya antum. Hal apakah alim tahu tum kalian ilma ilmu al hadis hadis wa dan usulil fikih dan usul fikih. Nah, kalau terjemahan lengkapnya, wahai para pelajar, bisa juga murid-murid, kalau di film Ipin Upin ya, murid-murid atau para pelajar sekalian, saya adalah pengajar atau guru untuk pelajaran hadis dan pelajaran usul fikih. Atau di sini bisa juga pelajaran fikih. Apakah kalian mengetahui tentang pelajaran hadis dan usul fikih? Nah, dijawab oleh Amr, na'am. Ya, alim, tahu, tu, saya. Ya. Jadi di sini ada ana atau ya berkasroh, ya, atau tu. Ini sama nih. Ini sama-sama takdirnya ana, saya. Ya. Alim tu, naam, alim saya alim tahu, tu saya, ilmi ilmu, al hadis hadis, wa dan usuli usul, al fikih fikih. Tapi kalau diterjemahkan si Amr menjawabnya, ya saya tahu tentang pelajaran hadis dan usul fikih. Karena di sini ada istifham, pertanyaan, tahu nggak? Kan kayak gitu. Hamdan pun menjawab, la, tidak. La alimtum, tidak. Alima, ini harusnya alim tu ya. Karena ini bukan, dia nggak banyak. Ini harusnya alim tu. Alim tahu, tu saya. Kalau tumnya ya berarti kali, apakah, ini kan aneh. Kalau alim tu, tapi harusnya atu. Jadi tolong di LKS-nya diganti, hanya mimnya ini dibuang ya. Alim tu, saya tahu. La, tidak. Alim tahu. Tu saya, mimnya dibuang ya. Ilma, ilmu. Al hadis hadis. Wa dan usulil fikih, usul fikih. Ini cuma berbedanya la doang. Jadi kalau diterjemahkan, tidak, saya tidak tahu tentang pelajaran hadis dan usul fikih. Itu seperti itu. Dan dengan terjemahan ini habis ya, karena tidak ada lagi teksnya. Jadi ini kalau si Amr tahu ilmu hadis dan usul fikih, sedangkan Hamdan tidak tahu apa itu ilmu hadis dan ilmu fikih. Insya Allah kalian tadi dengan penjelasan dari saya sudah sedikit tahu apa itu ilmu hadis dan apa itu ilmu usul fikih. Ini itu dulu yang bisa Bapak sampaikan, dan seperti biasa kalian kunjungi link untuk pengerjaan evaluasi harian sekaligus absensi, dan untuk passwordnya Bapak menggunakan kata hadis. Untuk mengakhirinya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.